Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Al-Ma'rifat Kumorojaya yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-21 bulan suci Ramadan. Kita dipertemukan di Masjid Al-Ma'rifat Timika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Alhamdulillah kepada Bapak Ketua DKM Babus Salam, juga kepada Bapak Ketua DKM Al-Ma'rifat, kemudian demikian juga kepada Ketua Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan dan saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita tadi telah menyaksikan penyerahan satu ambulans dari DKM Babus Salam kepada DKM Masjid Al-Ma'rifat. Ini adalah bentuk saling tolong menolong di antara kita. Hadirin jamaah tarawih Masjid Al-Ma'rifat Timika yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong engkau dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Ayat ini menegaskan bahwa yang namanya manusia itu tidak mungkin hidup sendiri. Pasti akan saling tolong antara satu dengan yang lain. Cuma dari saling tolong menolong ini ada yang tolong menolong dalam kebaikan dan ada juga yang tolong menolong dalam keburukan. Mustahil orang itu hidup tanpa tolong menolong. Cuma itu tadi dua, ada saling tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam keburukan. Makanya Allah katakan, kalau kau mau saling tolong menolong, maka tolong menolonglah engkau dalam kebaikan. Alhamdulillah tadi kita lihat penyerahan sebuah ambulans dari Babus Salam, Masjid Babus Salam kepada Masjid Al-Ma'rifat. Bentuk tolong menolong ini sebenarnya Nabi juga tegaskan dalam sebuah hadis. Nabi katakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala itu akan menolong saudaranya selama saudaranya itu menolong Allah akan siapa yang menolong saudaranya maka Allah akan menolong dia. Jadi wallahu fi aunil abdi artinya Allah senantiasa berada dalam pertolongan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Inilah pentingnya kita saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita merenungkan lebih jauh, agama ini sebenarnya kan ingin supaya kita semua bahagia, atau lebih tepatnya mungkin kita katakan Allah menciptakan ini manusia itu agar masuk surga semuanya tanpa kecuali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku kata Nabi itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Ketika sahabat mengatakan kecuali mereka yang tidak mau, heran para sahabat. Ya Rasul, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi katakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku kata Allah, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, itulah yang tidak mau masuk surga. Dia tergantung kepada kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa hadainahun najdain. Aku bentangkan kepada manusia dua jalan. Jalan pertama ke surga dan jalan kedua ke neraka. Karena manusia ini, hadirin yang mulia,
Kita bukan hanya makhluk dunia. Kita ini sebenarnya adalah makhluk akhirat yang hanya hidup sementara di dunia ini. Paling-paling kita punya umur 60-70 tahun. Kita ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Dan di akhirat kan hanya 2 tempat. Surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua adalah neraka yang penuh dengan penderitaan. Di mana kita berada di salah satu 2 tempat ini, apakah nanti di surga atau di neraka, ditentukan dalam kehidupan di dunia yang hanya 1 kali ini saja. Maka jemaah masjid Al-Ma'rifat yang saya muliakan, maka kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sederhana saja bahwa orang itu kalau dia memang betul-betul calon penghuni surga, Pak, sebelum masuk surga dia pasti bahagia. Tidak mungkin orang itu bisa bahagia di akhirat kalau di dunia tidak bahagia itu. Jadi saya biasa kasih contoh kalau kita di masyarakat di Sulawesi Selatan itu misalnya begini. Orang kalau mau naik ke Malino itu kan sebelum sampai ke Malino itu sudah dingin itu. Atau kita kasih keluar tangan itu sudah terasa dingin itu. Belum sampai kita ke puncak Malino itu. Ini berarti bahwa kalau orang menuju ke tempat yang sejuk, sebelum sampai di tempat yang sejuk pasti sudah sejuk. Dan kalau kita pulang dari Malino misalnya, menuju ke kota, sebelum sampai kita ke kota itu sudah panas. Artinya orang yang menuju ke tempat yang panas, sebelum sampai ke tempat yang panas itu sudah panas. Ini artinya, kalau orang itu betul-betul calon penghuni sorga, maka jangankan di sorga dia merasa tenang, damai, bahagia. Di dunia pun juga dia pasti akan merasa bahagia. Dan orang-orang yang tidak merasa ketenangan dalam hidup, tidak ada kebahagiaan, punya pangkat tinggi susah, punya uang banyak susah, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Tolong cepat dekat-dekati orang itu. Kalau orang itu tidak ada ketenangan dalam hidupnya, itulah carung-carung penghuni neraka. Na'udzubillahi min salik. Maka bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, Bapak Ketua DKM Babus Salam, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ma'rifat, demikian juga Ketua Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan yang saya muliakan. Jadi sebenarnya Allah menciptakan kita di dunia ini agar hidup bahagia. Dan Allah tidak membiarkan kita untuk mencari jalan-jalan kebahagiaan. Allah tunjukkan, tinggal dia lewati saja. Dan siapa orang yang melewati jalan kebahagiaan itu pasti akan bahagia. Orang miskin melalui jalan kebahagiaan, dia akan bahagia. Orang kaya melewati jalan itu, orang kaya akan bahagia. Punya pangkat, kalau dia melalui jalan itu, dia akan bahagia. Orang yang hidup di gunung, di lembah-lembah, bahkan di tengah laut, apabila dia mengikuti jalan itu, dia akan bahagia. Apakah jalan itu? Sederhana saja, yaitu taat kepada Allah, ikut kepada Rasulullah SAW. Mari kita coba lihat sederhana saja, bahwa agama ini adalah maunya kita bahagia. Coba kita lihat, seandainya semua perintah Allah dikerjakan semuanya, Allah menyuruh kita adil, kita adil. Allah menyuruh kita berbuat baik, kita berbuat baik. Allah menyuruh kita bersifat amanah, kita amanah. Allah menyuruh kita saling menyayangi, kita saling menyayangi. Allah menyuruh kita saling tolong-menolong, kita saling tolong-menolong. Alangkah indahnya hidup seperti ini. Atau kita lihat yang larangan Allah. Allah melarang kita berdusta, kita tidak berdusta. Allah melarang kita minum khamar, kita tidak minum khamar. Allah melarang kita mencuri, tidak ada mencuri. Allah melarang kita merampok, tidak ada merampok. Allah melarang minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang berzina, tidak ada orang berzina. Kalau kita hidup kira-kira di masyarakat seperti ini, pasti kehidupan ini akan tenang dan damai. Inilah yang dikehendaki dengan agama. Jadi kalau agama ini diterapkan dalam kehidupan, sebelum kita masuk ke surga yang penuh dengan kenikmatan, maka kehidupan di dunia ini sudah terasa surga. Kuncinya sederhana saja. Laksanakan seluruh perintah Allah dan tinggalkan seluruh larangan Allah, maka kehidupan ini sekali lagi akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Nah, maka oleh karena itu bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kemudian kalau kita lihat perintah Allah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Salat ini adalah ibadah inti. Kenapa? Ini salat tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Manusia yang bisa salat Pak ini.
Tidak pernah kita lihat binatang salat, tidak pernah kita lihat tumbuh-tumbuhan salat, tidak pernah kita lihat gunung salat, tidak pernah kita lihat burung-burung salat. Yang bisa mengerjakan salat hanya manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Yang bisa kerjakan hanya manusia, enggak ada yang lain. Kalau puasa bisa, ayam bisa dipuasakan, Pak. Kurung dia, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dia bisa terpaksa puasa. Dan onta itu kalau dibawa keliling di Ka'bah dia bisa tawaf. Tapi kalau disuruh puasa, apa salat, tidak ada yang bisa kerjakan. Karena salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan, hanya manusia. Inilah ibadah inti. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Dan salat yang paling tinggi nilainya adalah salat berjamaah. Kita tahu bahwa kalau orang salat sendiri kan nilainya 1. Berjamaah 27. Bedanya berapa? 26. Terlalu banyak, Pak. Kalau kita 5 kali salat sendiri kan dapat 5. Kalau berjamaah 135. Bedanya berapa? 130. Apapun namanya, mau derajat dia, mau dunia dia, yang jelas 5 dengan 135 luar biasa bedanya. Maka ini yang perlu kita sadari, bahwa mari kita lakukan salat ini, Pak, dengan berjamaah. Menyesal kita. Coba saya pakai logika sederhana. Kita larikan ke 1 juta. Artinya seandainya orang mengatakan salat sendiri 1 juta rupiah, berjamaah 27 juta rupiah. Kira-kira kalau orang sudah begitu, kira-kira menyesal enggak orang yang dapat 1 juta? Padahal dia juga bisa dapat 26 juta. Apalagi kalau 5 kali dia salat sendiri dapat 5 juta. 5 kali ini salat berjamaah dapat 135 juta. Berapa bedanya? 130 juta. Apalagi kalau 1 bulan, 5 kali 30 hanya dapat 150 juta. Tapi kalau 5 kali 135 juta, 4 miliar 50 juta. Luar biasa jauhnya. Oleh karena itu saya pesankan bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, jangan sampai tidak melaksanakan salat ini dengan berjamaah. Kalau kita tidak melaksanakan salat ini dengan berjamaah 5 kali sehari semalam, terbuka peluang luar biasa di akhirat untuk kita menyesal. Dan bahkan apa keuntungannya salat berjamaah, hadirin yang mulia? Itu dikatakan siapa yang menjaga salatnya berjamaah di tempat azan dikumandangkan di awal waktu, maka nanti di akhirat dia akan masuk surga tanpa hisab dengan tersenyum-senyum. Nah, maka tolong pelihara ini salat. Kemudian yang kedua, larangan Allah ini banyak ditinggalkan. Tapi saya akan tunjukkan satu, kalau ini tidak dikerjakan, Pak, kehidupan ini akan jadi baik. Alangkah indahnya hidup ini kalau kita hidup tidak ada lagi dusta di antara kita. Semuanya jujur, pemimpin jujur kepada rakyat, rakyat jujur kepada pemimpin, bos jujur kepada karyawan, karyawan jujur kepada bos. Semuanya hidup dalam kejujuran. Alangkah indahnya hidup ini. Sebagai penutup saya kasih contoh sederhana supaya kita yakin bahwa salat ini segala-galanya dan meninggalkan dusta itu adalah suatu malapetaka. Dusta itu adalah malapetaka dan meninggalkannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab dusta itu akan melahirkan dusta yang lain. Saya biasanya di kampus, kalau kutanya anak-anak itu, nak kenapa tidak masuk kuliah kemarin? Sakit, Pak. Sakit apa? Demam. 2 minggu itu? Sudah berobat? Sudah, Pak. 3 minggu itu? Sudah makan obat? Sudah, Pak. Kalau 100 pertanyaan saya, pasti 100 dustanya. Karena dusta melahirkan dusta-dusta yang lain. Karena untuk menutupi dusta itu, harus dusta lagi. Kapan tidak dusta, terbuka dusta. Maka inilah diharapkan, jangan ada dusta di antara kita. Nah, sebagai penutup, tolong perhatikan, cari satu rumah tangga. Kalau bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat semuanya, kalau ada keluarga seperti ini, Pak, yakin dan percaya, keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian hadirin yang mulia, lihat juga satu keluarga. Kalau suami tidak dusta kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua tidak dusta kepada anak, anak-anak tidak dusta kepada orang tuanya, maka kalau kita melihat keluarga seperti ini, Pak, pasti hidupnya tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita mau bahagia, tolong pegang dua-dua ini, Pak. Sekalipun banyak puasa Ramadan kerjakan, keluarkan zakat, kemudian perbaiki iman kepada Allah. Tapi intinya kalau salat sudah ditegakkan, kehidupan ini akan jadi baik, apalagi ditegakkan dengan berjamaah. Yang kedua, tinggalkan dusta dalam kehidupan. Ini kita pegang kuat-kuat, salat berjamaah
dan tidak ada dusta di antara kita, maka insya Allah kita akan merasakan ketenangan, kedamaian dalam hidup ini. Jemaah Masjid Al-Ma'rifat yang saya muliakan, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa agama ini begitu indahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan. Karena agama ini Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia, bukan untuk siapa-siapa, untuk manusia. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,